Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwan fillah, rahimani wa rahmakumullah. Ketika Hajar dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan air Zam-Zam di Mekkah. Maka kemudian kedatangan salah satu suku Arab yang bernama kabilah Jurhum. Mereka adalah kabilah Arab A'ribah. Jadi secara garis besar ada 3 suku Arab. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Ini adalah Arab dari kaum 'Ad dan kaum Tsamud yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat kepada kaum 'Ad? Allati lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad, yaitu kaum Iram, suku Iram yang mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah ada bangunan tersebut di negeri-negeri yang lain. Apa itu? Mereka membangun gedung-gedung yang tinggi terbuat dari batu, sehingga mereka sombong kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Arab A'ribah, kaum Tsamud sama kaum 'Ad. Kemudian yang kedua Arab Ba'idah ya. Kemudian yang kedua adalah Arab A'ribah. Ini adalah kabilah Jurhum yang kemudian mendiami Makkah bersama Hajar dan Ismail. Kemudian Arab Musta'ribah, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian dikenal juga Arab Adnaniyah yang nanti nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau ingin menjenguk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi beliau menikah dengan salah satu perempuan dari kabilah Jurhum. Kemudian beliau belajar bahasa Arab. Maka keturunan dari Nabi Ismail ini disebut dengan Arab Adnaniyah atau Arab Musta'ribah. Kemudian Nabi Ibrahim bertamu di rumahnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu Nabi Ismail sedang tidak di rumah. Beliau sedang mencari nafkah. Ada yang tahu Pak pekerjaan Nabi Ismail apa? Pekerjaannya adalah berburu. Ya, ada dalam kitab Fathul Bari. Pekerjaan Nabi Ismail adalah berburu. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertamu, kemudian dibukakan pintu oleh istrinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Di manakah suamimu?" Kemudian istrinya menjawab, "Suamiku sedang keluar rumah, sedang mencari nafkah." Kemudian Nabi Ibrahim, beliau bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Ya. "Nahnu bi syarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddah." Jadi istrinya Nabi Ismail itu enggak tahu kalau yang dihadapannya adalah mertuanya. Kemudian mertuanya Nabi Ibrahim ini bertanya, "Bagaimana keadaan kalian?" Istrinya menjawab, "Sungguh kami berada dalam kesengsaraan, kami berada dalam sesuatu yang berat, kemudian kami penuh dengan penderitaan." Jawab istrinya. Maka kemudian ya, Ibrahim berkata, "Fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir 'atabah babih." Nanti kalau suamimu pulang, yang pertama sampaikan salamku untuknya. Kemudian yang kedua, sampaikanlah nasihat dariku agar suamimu mengganti palang pintunya. Ya. Maka setelah itu Nabi Ismail pulang. Nabi Ismail ada firasat, sepertinya ada tamu nih. Kemudian beliau bertanya, "Hal ja'akum min ahadin?" Apakah ada orang yang datang kepadamu wahai istriku? "Na'am,"
kata istrinya, betul. Ja'ana syekhun kada wa kada. Telah datang kepada kita seorang laki-laki tua, enggak tahu kalau itu adalah mertuanya. Seorang laki-laki tua yang dia banyak bertanya, katanya. Tanya ini dan itu, katanya. Fasa'alana anka fa akhbartuhu wa sa'alani kaifa aishuna. Kemudian laki-laki tua ini bertanya tentangmu. Kemudian aku katakan seperti ini, seperti itu, dan laki-laki ini bertanya tentang kehidupan kita. Kemudian aku jawab, fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah. Aku jawab, kita berada dalam kehidupan susah dan kepayahan. Nah, khonfidin rahimani rahimahullah. Kemudian Nabi Ismail bertanya lagi, fahal awsaki bi syai'in, apakah laki-laki tersebut memberikan pesan kepadamu? Na'am, amaroni an aqra'u alaikas salam wa yaqulu ghayyar atabah babin. Betul, laki-laki tua itu memberikan pesan untukmu. Yang pertama adalah aku diperintahkan menyampaikan salam untukmu. Yang kedua, kata beliau, memberikan pesan kepadamu agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, "Zaki abi," ketahuilah itu adalah bapakku, kata Nabi Ismail. Itu adalah bapakku. Wa qad amaroni an afariqakil haqqi bi ahli. Adapun makna daripada aku diperintahkan mengganti palang pintu rumah adalah aku diperintahkan untuk menceraikanmu. Maka kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nah, khonfidin rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah yang bisa kita dapatkan, sebenarnya kisahnya masih panjang ya, kita potong. Faidah yang bisa kita dapatkan adalah sebenarnya kita tidak boleh menuruti orang tua ya, untuk menceraikan seorang istri kalau tidak ada sebab syar'i. Tapi kalau jika ada sebab syar'i seperti tadi, seorang istri yang suka mengumbar aib keluarga kepada orang yang tidak dikenal, maka boleh. Kemudian tidak bersyukur kepada pemberian suami. Suami banyak memberikan kebaikan-kebaikan, tapi kebaikan tersebut hilang di matanya hanya karena satu kekurangan. Makanya ketika Rasulullah SAW beliau berkhutbah di Idul Fitri atau Idul Adha, beliau memberikan pesan khusus kepada para wanita sampai beliau datang ke saf wanita di belakang. Ya ayuhan nisa, wahai para wanita, tasaddaqna fa inni uridu kunna aktsar min ahli nar. Sampai Nabi datang di saf wanita di belakang kemudian memberikan nasihat secara khusus, wahai para wanita, sekarang bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah para wanita. Maka setelah itu wanita bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita paling banyak masuk ke dalam neraka? Taksirul la'na wa takfurnal ashirah, kata Nabi. Karena kalian para wanita, para istri banyak melaknat suami kalian, dan kalian banyak kufur terhadap pemberian-pemberian suami kalian. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang suami kalian berikan, kemudian hanya ada satu kekurangan, kemudian kalian mengatakan, sungguh aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Ini sifat wanita, Pak. Ini harusnya ada wanita, Pak. Ada istri-istri, Pak, ya. Nah, khonfidin rahimani wa rahimakumullah, tadi ya, faedah yang bisa kita dapatkan, hukum asalnya nggak boleh menuruti kecuali memang ada sebab syar'i, maka diperbolehkan seperti Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.